Saudara dikasihi Tuhan, sudah 1 tahun kita mengalami pandemi, dan selama tahun-tahun pertama pandemi saya mengajak kita merenungkan tentang banyak hal tentang penderitaan, di mana Tuhan menguatkan kita bahwa penderitaan itu akan selalu ada dalam hidup kita, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita kadang-kadang tidak mengerti kenapa itu terjadi. Dan banyak sekali pekerja-pekerja Tuhan yang menanggapi semua penderitaan itu dengan kegagalan. Banyak sekali, dan ada juga yang berhasil karena mereka terus bertahan dan terus setia kepada Tuhan. Kita melihat bahwa pandemi ini Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga jemaat Tuhan akan terlihat yang mana yang setia kepada Tuhan, yang mana tidak setia kepada Tuhan. Bagi saya ini sebuah penampian di gereja, difilter oleh Tuhan siapakah yang setia, siapakah yang tidak setia. Dan kalau kita merenungkan dalam 1 bulan ini, kita merenungkan bagaimana kita mencoba untuk menjadi pengikut Tuhan. Dari khotbah pertama, khotbah kedua, khotbah ketiga, sampai khotbah yang minggu lalu, kita merenungkan begitu kuatnya panggilan Tuhan terhadap sebuah pemuridan. Tetapi itu bukan hal yang mudah bagi kita untuk dilakukan. Banyak sekali antara kita mencoba untuk setia kepada Tuhan, tetapi di tengah jalan kita mulai gugur, mulai runtuh, mulai tidak setia kembali. Kita berjanji untuk komitmen, kita berjanji untuk meninggalkan semua dosa kita. Kita mulai saat ini aku ingin hidup benar kepada Tuhan. Saya ingin setia kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi melakukan semua perbuatan-perbuatan dosa itu. Kita berjanji demikian, tapi di tengah perjalanan kita gagal. Kita gagal sebagai anak Tuhan. Kita gagal memenuhi janji itu. Dan kita kecewa sekali. Nah, saudara tidak sendiri, saudara, karena kita akan melihat pada hari ini bagaimana Petrus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk gagal, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya mengapa kita gagal ketika kita mengikuti Tuhan? Mengapa kita sukar sekali untuk tetap membangun komitmen kita untuk menjadi murid Tuhan? Coba kita baca dari Lukas pasal yang ke-22, 31 sampai 34. Inilah yang akan kita pelajari pagi ini. Ini adalah percakapan di perjamuan malam ketika mereka mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir itu. Dan mereka bercakap-cakap, mereka ngobrol, dan mereka pertamanya ngobrol kemarin tadi di jalan, mereka ribut tentang siapa yang terbesar, dan kali ini hanya mereka 11 karena si Yudas sudah pergi meninggalkan mereka, dan Yudas sudah benar-benar gagal. Yudas sudah benar-benar gagal. Dan di tengah percakapan itu Yesus menyatakan apa yang menjadi prediksi dia, mengatakan apa yang menjadi apa yang dia lihat nanti ke depan mengenai keadaan murid-muridnya. Kita lihat dalam ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ini menjadi peringatan bahwa Allah mengatakan bahwa Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Lihat kata kamu ini, sebenarnya iblis menuntut untuk menampi semua murid Tuhan yang ada dalam ruangan itu. Kamu ini adalah kamu yang bersifat plural. Jadi semua, Simon dia ngomong kepada Simon, tetapi dia ngomong kepada semua murid bahwa iblis menuntut
untuk menampi kita semua, kamu semua akan dituntut untuk menampi. Nah, kalau kita melihat kata menuntut ini, saudara, ini dia memberikan request kepada Tuhan, memberikan request kepada Yesus bahwa aku ingin menampi mereka. Aku ingin menampi mereka. Coba lihat, perhatikan di sini. Kalau kita ingin setia kepada Tuhan, kita ingin membangun komitmen kita sebagai murid Tuhan. Kita ingin supaya kita katakanlah resep mungkin anti gagal, walaupun sulit sekali untuk mengatakan demikian. Kalau saudara ingin tetap setia kepada Tuhan dan tidak gagal di dalam mengikuti Tuhan, perhatikan di sini. Yesus mengatakan, Simon, Simon, iblis menuntut untuk menampi engkau. Jadi Yesus sedang memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa di tempat lain yang tidak mereka lihat, ada sebuah kuasa yang besar yang ingin menuntut, memberikan mohon permintaan kepada Yesus, menguji iman murid-murid ini. Lihat saudara, kalau saudara perhatikan di sini bahwa iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Dan dia selalu minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menampi mereka, aku ingin menguji mereka, aku ingin membuat mereka, menguji mereka apakah mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan ini terjadi ketika Tuhan, iblis datang kepada Tuhan dan minta menuntut, aku ingin menguji Ayub. Aku ingin menguji Ayub, coba aku mau menguji Ayub Tuhan. Mungkin Tuhan, karena engkau memberikan kepada dia berkat yang banyak, maka dia setia kepada Tuhan. Dan kali ini aku ingin menguji 11 orang murid ini, beri aku izin. Kalau kita lihat ini sebenarnya iblis tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Tetapi di balik itu Tuhan memberikan jalan. Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis ingin menguji kita. Dia ingin menguji kita. Jadi saudara harus sadar bahwa di balik sana yang tidak saudara lihat, iblis selalu mencoba untuk menjatuhkan saudara. Jangan merasa bahwa saudara kuat. Dia menuntut supaya saudara dicobai. Lalu kenapa Tuhan membiarkan kita dicobai? Dan sama seperti Ayub, saudara, kalau kita melihat Ayub, dia mengatakan bahwa kalau ia mencobai aku, maka aku akan muncul seperti emas. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 17. Lihat di situ, Roma pasal 8 ayat 7. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita, jadi lihat di sini akibat dari cobaan iblis itu, kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Tuhan ingin kita dicobai, kita diberi kesempatan supaya kita maju dan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6. Kita coba lihat 1 Petrus 1 ini Petrus yang mengalami kegagalan di dalam hidupnya dalam mengikuti Tuhan. Dia berkata demikian, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai macam pencobaan. Semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan izinkan itu untuk membuktikan bahwa saudara adalah orang-orang yang murni imannya, yang setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya pandemi diizinkan terjadi, akan nampak orang siapakah yang setia kepada Tuhan, siapakah yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi, akan terlihat nampak yang mana gandum, yang mana ilalang. Jadi saudara sadar bahwa iblis tiap
kali mencoba untuk menjatuhkan saudara. Makin giat saudara berkomitmen buat Tuhan, makin keraslah dia untuk mencobai saudara. Makin giat saudara makin dekat kepada Tuhan, makin sering dia ingin menuntut kepada Tuhan supaya saudara dicobai. Dan itu yang terjadi kepada Petrus. Kalau saudara mengambil komitmen, kita sudah merenungkan dari minggu ke minggu untuk menjadi murid Tuhan. Kita mau mengikuti Tuhan. Kita lihat di dalam khotbah kita yang pertama ketika Tuhan memanggil Simon untuk menjadi murid dan dia dipanggil, lalu dia mengatakan dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Simon. Lalu saudara mengambil komitmen itu, tapi di tengah jalan saudara akan dituntut oleh iblis. Dia ngomong begini, percumalah, kamu gak mungkin punya komitmen. Percuma. Daripada kamu nanti berhenti di tengah jalan, mending berhenti sekarang. Iblis suka ngomong begitu saudara. Iblis sering ngomong begitu. Jadi dia akan menuntut kepada saudara, percuma nanti kamu. Beberapa orang juga akan berpikir demikian, nanti aku mau ikut pemuridan, aku ikut diskusi buku, aku ikut semua kegiatan, tapi aku tidak berjanji untuk terus setia. Berapa di antara kita yang ngomong demikian? Ya, iblis selalu mengatakan demikian. Daripada saudara nanti mundur di tengah jalan, mending gak usah ikut sama sekali. Diuji saudara. Engkau diuji apakah engkau konsisten atau tidak di dalam mengikuti Tuhan. Lalu berikutnya saudara akan ditanya oleh iblis lagi ketika khotbah disampaikan, kalau serigala punya liang untuk meletakkan kepalanya, anak manusia tidak punya liang untuk membaringkan diri, tidak punya tempat untuk membaringkan diri. Dan saudara lihat di situ bahwa prioritas utama kita adalah Kristus, bukan kesenangan, bukan kepentingan pribadi. Saudara pun akan digoda oleh iblis dengan mengatakan bahwa waduh, nggak mungkin. Tidak mungkin saudara memprioritaskan Tuhan. Masih banyak kebutuhan dalam hidup kita. Saudara digoda dengan demikian. Lalu iblis datang kepada saudara, benarkah bahwa engkau sanggup untuk membayar harga? Kan Alkitab bilang hitung-hitung dulu. Kalau nggak sanggup mending nggak usah. Mulai satu persatu kita mundur. Iblis menggoda kita saudara. Iblis menggoda kita dan ingin menjatuhkan kita, membuat komitmen kita runtuh di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Ketika saudara mengikuti Tuhan, saudara sadar bahwa iblis tidak suka. Harus menjadi bagian saudara adalah saudara harus berdoa. Lihat kata Tuhan, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa untuk kamu. Tuhan sadar itu ada iblis dan dia berdoa. Berapa banyak di antara kita yang berdoa karena serangan iblis? Berdoalah saudara, karena memang kita berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan menganggap kita kuat melawan dia. Iblis selalu mencoba membuktikan bahwa saudara tidak bisa mengikuti Tuhan. Saudara tidak bisa menjadi murid Tuhan. Saudara tidak mungkin mempertahankan komitmen. Itu kata iblis. Dia mengatakan, engkau tidak mungkin mampu membayar harga. Itu kata iblis. Dan pertanyaannya adalah, apakah saudara membenarkan perkataan iblis itu? Atau saudara mengatakan, Tuhan, beri aku kekuatan, mampukan aku, supaya aku tetap setia kepada engkau. Dan perkataan si pendusta itu adalah perkataan yang keliru, salah mengenai aku. Aku tetap setia kepada engkau. Buktikan itu.
bahwa saudara setia kepada Tuhan dan tidak mengikuti apa kata iblis. Yang kedua, saudara akan lihat di sini. Ada percakapan di sini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Lihat di sini Tuhan sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Tuhan kita maha tahu, dia tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan dia mengatakan bahwa engkau akan ditampi dan hati-hatilah itu. Nanti engkau kalau sudah insaf kuatkan saudaramu. Lihat ini, jawab Petrus ayat 33. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Luar biasa kan? Dikasih tahu oleh Tuhan. Tapi Petrus mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Lukas dengan tepat sekali melihat. Jawab Petrus. Dia ingatkan apa arti kata Petrus. Kalau kita melihat perjalanan Petrus ketika dia bertemu dengan Tuhan dan ketika dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias yang kudus dari Allah, dan Yesus mengatakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Hal itu mungkin membuat Simon merasa begitu bangga dengan status itu, bahwa aku batu karang. Nggak mungkin aku bisa dilecehkan, nggak mungkin aku bisa bergeser. Aku sekokoh batu karang. Dan ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya dan selalu menunjuk 3 orang, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, sebuah lingkaran kecil 3 orang tuh ikut bersama-sama dengan Yesus. Seolah-olah Petrus mengatakan, lihat, aku menjadi pemimpin dari semua ini. Dan aku disebut batu karang. Aku kokoh dan aku tidak mungkin bisa gugur. Iya benar. Kalau engkau bersandar kepada Tuhan, tapi engkau sombong, Tuhan mengatakan sudah mengingatkan kepadamu. Tuhan sendiri mengatakan, aku berdoa buat engkau Simon. Aku berdoa supaya engkau jangan gugur. Tapi Petrus sendiri mencoba untuk mengatakan, aku kuat Tuhan. Begitu sombongnya dia. Sehingga dia tidak menyadari setiap kelemahan-kelemahannya. Yesus jawab, aku berkata kepadamu, Petrus, hei batu karang, kamu tidak sekokoh itu. Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini kau mengatakan kau Petrus, kau batu karang. Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Enggak, kamu enggak sekuat itu Petrus. Kamu enggak sekuat itu. Kamu kuat kalau kamu bersama-sama dengan aku. Tapi kamu sombong mengatakan bahwa kamu kuat dengan dirimu sendiri. Itulah sebabnya pada waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa di situ dan berdoa kepada para murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ingatkan sekali, kamu itu lemah. Banyak dari kita memang seperti itu. Merasa kuat, tidak pernah mencoba untuk introspeksi betapa lemahnya kita. Coba renungkan saudara. Saya yakin kita semua punya kelemahan. Kita punya sesuatu yang lemah dalam diri kita dan kita sering jatuh di situ. Jatuh di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Ingat khotbah itu, ya babi ya kembali ke muntahnya, ke kubangan, anjing kembali ke muntahnya. Itu dosa yang lama dilakukan lagi. Dan saudara tahu itu dosa apa yang selalu mengikat dirimu. Sehingga itu akan membuat saudara jatuh. Saudara bisa mungkin digoda dengan uang. Saudara tidak kuat, tidak masalah dengan uang. Tapi bagian lain saudara bisa saja saudara lemah. Dan saudara tidak pernah berdoa untuk itu. Aku kuat.
Begitu sombongnya kita. Lihat pengalaman Rasul Paulus. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maksudnya jangan sampai Paulus sombong, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri, supaya dia nggak sombong. Ini kelemahan. Paulus mengakui, aku akan punya kecenderungan untuk sombong. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi Tuhan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka, Paulus mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Aku lemah, kata Paulus. Aku mengakui aku lemah. Nah, bagaimana caranya aku kuat? Aku minta supaya Roh Kudus sendiri, Kristus sendiri yang memberikan pertolongan kepada aku. Betapa sombongnya orang-orang Kristen yang tidak pernah mendoakan kelemahan-kelemahannya. Dan mengatakan aku kuat, aku tetap setia. Kalau ditanya apakah engkau setia kepada Tuhan, berkomitmen sepenuhnya kepada Tuhan, aku setia. Tapi seringkali kita lemah dan kita tidak menyadari. Sombong sekali. Tidak pernah mendoakan itu. Jadi kita nggak pernah mendoakan Tuhan, aku sedang dibujuk oleh iblis nih. Dia nggak peka sama seperti Petrus, nggak peka. Sekalipun sudah diberitahu oleh Yesus bahwa iblis sedang mencoba untuk menjatuhkan kalian semua. Dan saya yakin ini bukan cuma kepada 11 orang murid, tapi kepada saudara juga. Dia mencoba untuk menjatuhkan saudara. Ini peringatan Tuhan. Dan Simon tidak berdoa supaya dia diberi kekuatan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga tidak berdoa? Bagaimana dengan kelemahan? Paulus mengatakan aku berdoa kepada Tuhan. Dan dia mendapat jawaban dari Tuhan. Supaya engkau terus bersandar kepada Tuhan, Paulus. Saudara punya kelemahan dalam mengikut Tuhan. Dan seringkali saudara punya komitmen gagal gara-gara kita semua punya kelemahan, kita tidak menyadarinya. Jadi sadar yang pertama, saudara sadar bahwa iblis mencoba untuk menjatuhkan saudara. Berdoalah. Makin sering saudara berdoa, makin kuat saudara. Kedua, lihat saudara sadar bahwa saudara lemah. Kita semua lemah. Kita tidak mampu untuk dapat menghandle itu kalau bukan Tuhan sendiri yang menolong kita. Saudara, kita lihat yang ketiga, ketika dia mengatakan Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ada bagian di sini Tuhan mengatakan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini adalah sebuah kepastian bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Simon. Dan kalau kita lihat di sini Yesus berdoa supaya dia tidak imannya jangan gugur. Lalu kita melihat ayat-ayat selanjutnya di mana Petrus ayam berkokok dan Petrus menyangkal Yesus. Kita berpikir Yesus sudah berdoa supaya Simon tidak gugur imannya, tetapi kita lihat bahwa kok dia tetap menyangkal Yesus. Yang didoakan oleh
Yesus adalah supaya jangan sampai Simon sama seperti Yudas. Dia memang mengalami kelemahan iman, tapi dia segera bangkit. Simon segera bangkit. Lihat saudara, kalau dia mengatakan bahwa kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya saudara harus belajar bahwa ketika saudara jatuh, saudara tidak boleh menyerah. Kalau memang sudah jatuh, bangkit. Supaya saudara bisa menguatkan yang lain. Bangkit. Banyak orang hanya jatuh, ya sudah. Ya, aku lemah sih. Ya, aku jatuh sih. Dan tidak pernah menangisi kegagalan itu. Lihat Simon Petrus. Dan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal 3 kali. Menyangkal 3 kali bahwa engkau mengenal aku. Yesus mengatakan itu kepada Simon, dan ketika Yesus ditangkap, dia mengikuti dari jauh dan dia didekati oleh beberapa orang dan menyangkal Yesus dan berkokoklah ayam. Saya yakin tiap hari dia mendengar kokokan ayam. Tiap pagi dia mendengar kokokan ayam. Tapi pagi itu dia mendengar kokokan ayam. Ada sesuatu yang lain. Lihat, Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, dia pergi dan menangis. Dia sadar bahwa dia sudah jatuh. Sadar. Hei, jemaat LCC. Sadar kalau jatuh. Jangan dibiarin. Bangun. Dia gagal. Lukas 22 ayat 62. Baca itu. Dia pergi lalu menangis dengan sedihnya. Aku tidak sekuat yang kukira. Aku gagal. Kita tidak pernah menangisi kegagalan kita. Begitu kita gagal mengikut Tuhan. Nah, ya biasa aja lah. Biasa saja nangis. Nggak pernah nangis ya. Biasa saja, gagal ya gagal. Nah iya, kalau nggak pernah merasa sedih, berarti saudara diragukan apakah saudara setia mengikuti Tuhan atau tidak. Dan saya yakin sekali ketika Petrus setelah dia disadarkan oleh Tuhan, dia mengikuti Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga. Dia melakukan tugas penggembalaan, dia melakukan tugas penginjilan sebagai rasul. Dan setiap kali dia mendengar ayam berkokok, dia merasa, itu membuat aku ingat kembali betapa gagalnya aku pada waktu itu. Saya ingin saudara menangisi kegagalan itu. Menangisi. Bahwa saudara ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan salah satu surat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus berkata, jadi dari pengalaman itu dia menulis surat kepada orang-orang Kristen. Dia berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, karena itu rendahkanlah dirimu. Lihat, dia yang tadinya sombong, dia berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata-kata yang sama yang Tuhan tunjukkan kepada Petrus. Petrus, sadarlah. Iblis sedang menuntut untuk menamping kau. Nggak mungkin. Sekalipun mereka goncang imannya, aku nggak mungkin goncang. Tapi setelah dia sadar, setelah dia bertobat, dia menuliskan kata-kata ini. Hei, orang-orang Kristen, aku sudah mengalami itu. Kamu sadarlah
berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berkeliling, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lihat pesan Yesus di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke 32 ini, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dia lakukan dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ini, dia berkata, sadarlah. Dia menguatkan yang lain. Saudara, kejatuhan, kegagalan kita dalam mengikuti Tuhan harus kita sadari dengan sebuah tangisan, penyesalan, hati yang terluka begitu dalam, perasaan yang menyesal yang begitu dalam. Itulah yang membuat saudara harus mampu untuk bangkit kembali. Kalau saudara tidak pernah menyesali kejatuhan itu, sulit bagi saudara untuk bangun. Coba perhatikan saudara, kita melihat Yohanes pasal yang ke-21 sebagai bagian yang terakhir. Saya mengajak saudara melihat ketika si Petrus berhadapan dengan Tuhan. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara lihat, Yesus bertanya 3 kali dan Yesus selalu menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau memang saudara terpuruk karena jatuh, selama ini mungkin saat ini saudara jatuh dan saudara sepertinya memang tidak ada harapan lagi. Lihat Yesus percakapannya dengan Petrus. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memberi kesempatan kepada Petrus. Tetap mau memakai Petrus. Dan saya yakin Tuhan mau memakai engkau sekalipun kau jatuh. Ayo bangun. Bangun. Sadar. Tangisi kegagalan itu. Menyesal di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Dan dia masih memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Petrus diberi kesempatan 3 kali. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan lihat, kata Yesus, ini bukan kata Simon. Bukan kata Petrus, tapi kata Yesus dalam ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara, kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kejatuhan saudara dari dosa kepada dosa bukan akhir dari segala-galanya. Datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan Dia pulihkan saudara, menempatkan kembali saudara ke tempat yang semestinya saudara berada, dan di situ saudara melayani Tuhan, dan Tuhan akan membuat saudara berkomitmen jauh lebih besar. Lihat Petrus, kalau dahulu dia menyangkal Tuhan, sekarang aku tidak mau menyangkal Tuhan. Komitmennya diperbarui dan dia tetap setia kepada Tuhan. Ikatlah tanganku, aku tetap setia kepada Tuhanku. Aku tidak akan pernah mundur lagi.
Dan dia memuliakan Tuhan. Dan ini yang harus terjadi pada diri kita semua. Jangan sampai kita menangisi kegagalan berlama-lama. Bangun dan sadarlah, kembali setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dari kita semua. Sadar, kembali, dan sudah bisa menguatkan yang lain. Sudah memberikan kekuatan kepada yang lain. Saya mendorong saudara, bangunlah. Mulailah kembali dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu dan siap untuk menjadi muridmu. Aku setia kepada Engkau. Mari kita berdoa.